Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kemarin membahas tentang keadaan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai firman Allah di dalam surat Al-Hasyr. Ini adalah sifat penyesalan ketika orang-orang kafir yang kemarin kita uraikan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berbondong-bondong menuju pintu neraka jahanam. Yang perlakuannya kalau kita lihat dalam Syiakul Kalim tadi itu, Syiakul Kalam, itu pintu neraka itu terbuka dengan sendirinya tanpa ada bahasa Jawanya itu sopan santun, karena memang keadaan orang-orang kafir ini menjengkelkan malaikat Malik. Dan kita ketahui seperti yang kita uraikan, Imam Malik ini dalam kondisi yang betul-betul tidak suka dengan orang-orang yang kufur dan ingkar kepada Allah ketika fi yaumil akhir digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke pintu neraka jahanam. Jadi berbeda kalau kemudian kita melihat atau menelaah wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ketika orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini juga digiring oleh Allah Subhanahu wa taala secara berbondong-bondong juga, ya. Khazanatuha salamun alaikum tibtum. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Menggunakan wawu atof, wa futihat abwabuha, dibukakan pintu surga itu. Jadi sangat-sangat berbeda kalau kita lihat. Dibukakan dengan terbuka sendiri itu berbeda. Berarti kalau menggunakan wawu atof tadi itu, bahasa Jawanya dipersilahkan dengan sangat enjoy, dengan sangat sopan. Wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Jadi kalau ada tamu, umpamanya kita perumpamakan, kalau ada tamu itu kita persilahkan dengan sangat sopan, kita bukakan pintunya, kita persilahkan masuk. Itu berarti sebuah penghormatan yang sangat mulia kepada tamu tadi itu. Beda kiranya kemudian ada tamu, tidak ada yang menyongsongnya, dibiarkan saja, bahkan mungkin pintunya tidak dibukakan atau dibuka tanpa ada orangnya. Itu kalau bahasa Jawa atau budaya kita itu sangat tidak sopan. Begitu juga ini ketika ashabun nar dengan ashabul jannah itu perbedaannya sudah sangat tajam, kita bisa lihat di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ini. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Bersamaan dengan dibukakan pintu surga itu diucapkan salamun alaikum,
kesempatan, keselamatan, keabadian, pokoknya hal-hal yang sangat sopan diberikan, diucapkan oleh malaikat Ridwan yang menyongsong dan menjemput tamu ini dengan sangat, mukanya sangat senyum, sangat ramah, karena dia hormat dengan penduduk surga. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maka masuklah penduduk surga ini dalam keadaan khalidin, di dalamnya kekal abadi. Jemaah sekalian, kalau kita sudah tahu perbedaan-perbedaan seperti ini, maka mengapa kita tidak mencari terus dengan berusaha sekuat tenaga untuk kemudian betul-betul kita ada di golongan orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, oleh karena itu mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita yang mencoba untuk berittiba kepada Rasulullah ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang tadi itu digambarkan, penduduk surga yang begitu dijemput, disambut dengan sangat mulia ketika kita memasuki pintu surga itu. Bagaimana tidak? Jangankan yang lain, kita mempertahankan sholat 5 waktu saja ini, kalau kita lihat godaannya sangat luar biasa. Walaupun jelas di hadapan kita itu ditunjukkan orang yang menjaga sholat 5 waktu itu seperti ini keadaannya, pahalanya semenjak dia berangkat dari rumah. Jadi tidak hanya sholatnya saja ketika itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi semenjak niatnya berangkatnya dari rumah sampai kemudian masuk masjid ada doanya, kemudian sholat sunnah qobliyah, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Rasulullah, doanya orang yang menjaga atau doanya orang dalam keadaan diam di dalam masjid antara azan dan iqomah ini tetap pahalanya mengalir. Nanti setelah sholat ada istighfar, ada doa, tasbih, tahmid, dan tahlil. Itu semua rangkaian sholat yang betul-betul tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sholat subuh ini. Dan kita sudah tahu sholat subuh itu qobliyahnya saja itu lebih baik sholat qobliyah itu daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Qur'anal fajr ay as-sholatus subhi. Jadi betul-betul bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang sangat luar biasa kepada orang-orang yang melaksanakan sholat subuh ini. Jemaah sekalian, begitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, innalladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Jadi penduduk surga, orang-orang yang beriman dan bertakwa itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa itu nanti akan dibalas masuk surganya Allah, surga Firdaus. Surga Firdaus ini adalah tataran tertinggi di dalam tahapan-tahapan atau saf-saf dari surga itu. Khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Masuk di dalam surga Firdaus ini selama-lamanya, abadi, dan tidak pernah menemukan lafal yang baghaw, yang muspro, yang jelek, yang mencela dan sebagainya, itu sudah tidak ada
dan tidak kita dapatkan, tidak kita dengarkan. Ucapannya ucapan yang bagus-bagus, yang baik-baik, yang ihsan, sehingga keadaan surga itu digambarkan di dalam Al-Quran, bukan cerita ini ya. Kalau yang dituduhkan orang bahwa Al-Quran itu adalah cerita yang bohong, sama dengan umat-umat terdahulu mengatakan Al-Quran ini cerita bohong. Padahal ini sesungguhnya nanti akan terjadi. Apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran itu semuanya akan terlaksana dengan baik, karena yang janji itu adalah zat yang maha memenuhi janji. Kalau ada orang mengatakan bahwa Al-Quran itu hanya cerita belaka atau khayalan, Masya Allah, sudah sangat berani menentang kepada Al-Quran. Jemaah sekalian, mudah-mudahan Thalabul ilmi ini menambahkan kita ilmu sehingga kita bisa melaksanakannya, melakukannya dengan sesungguh-sungguhnya, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang bisa berpikir untuk kehidupan yang akan datang, yang abadi itu tidak hanya sebatas kehidupan dunia yang fana ini. Demikian kultum pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.